Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih, ini pengajian Al-Alim di Melbourne. Sudah lama tidak bersua akibat lockdown berbulan-bulan. Bulan lalu, akhir tahun lalu ya, Mbak Indira juga sempat mengundang, tapi karena nggak cocok waktunya, belum jodoh Mbak Indira. Pas Mbak Lina agak jodoh ini, jadi tiba-tiba bisa di awal tahun ini. Ya, saya sempat protes ke Mbak Lina ini untuk pengajian lewat Zoom, karena berarti kan nggak ada makan-makannya. Ya, ini sekalian menyapa kawan-kawan di Facebook dan di Instagram yang sudah ikutan join. Saya live streamingkan pengajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semua kawan-kawan. Jadi kita akan mulai dengan membaca surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat itu surat ke-51. Saya bacakan dari mulai ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau mengabdi kepadaku. Lanjutan ayat ke-57. Ma uridu minhum rizki wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dari manusia dan dari jin. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikan aku makan. Ayat ke-58-nya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, dari ketiga ayat yang tadi kita baca, tergambar jelas bahwa Allah hendak menegaskan bahwa alasan dibalik penciptaan kita dan juga jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah, Tuhan kita, itu tidak dalam posisi mengambil manfaat. Jadi di sini katakan bahwa Allah tidak minta bayaran lah, tidak minta rezeki gitu ya, tidak juga minta makanan. Gitu. Jadi semata-mata semua yang Allah berikan itu kembalinya kepada kita. Untungnya untuk kita. Jadi Allah tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita, haji kita. Dalam riwayat hadis qudsi dikatakan, kalau seluruh dunia ini beribadah kepadaku, semuanya beribadah, aku nggak untung, kata Allah. Sebaliknya kalau semua penduduk di bumi ini membangkang, tidak mau beribadah kepada aku juga nggak rugi gitu. Jadi ini cara untuk menjelaskan bahwa Allah tidak mengambil untung dan rugi dari ibadah kita. Semuanya kembali ke kita. Jadi misalnya Allah itu tidak perlu kita kasih sesajen, begitu ya. Tidak perlu kita makanan, misal kita persembahkan. Bahkan ketika kita kurban, ibadah kurban, itu disebut dalam Al-Quran bahwa darah dan dagingnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Karena Allah tidak butuh darah dan daging itu. Tapi ketakwaan kita yang akan sampai. Begitu juga larangan-larangan yang Allah tegaskan kepada kita, itu semua kembalinya untuk kepentingan kita semua. Selalu ada manfaat dan hikmah dari ibadah maupun dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu pengajian Al-Alim, semalam itu saya lihat-lihat di internet. Ini kan Samsung Galaxy keluar baru nih, S21. Punya saya masih S10 ini. Saya bilang ini S20 aja belum, sudah muncul S21. Walaupun Samsung juga curang. Masa dari S10 lompat ke S20 gitu ya.
Jadi dia mau nyamain sama tahun kayaknya gitu. Nah, tapi saya jadi teringat sambil mikir apa yang mau saya sampaikan di pengajian Al-Alim ini. Nah, itu saya jadi ingat bahwa sebetulnya kita ini sama seperti smartphone kita. Secanggih apapun smartphone kita, itu kalau tidak ada koneksinya, ya, maka tidak akan ada gunanya. Jadi sehebat apapun manusia, apakah dia profesor, doktor, dia arsitek, dia kemudian pengusaha, dia menteri, dia presiden sekalipun, tapi kalau dia kemudian tidak ada koneksinya, ya, tidak ada sinyalnya gitu ya, maka HP itu tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin masih bisa dipakai untuk foto, tapi nggak bisa diupload gitu. Dan saya bisa bayangkan betapa ruginya ibu-ibu kalau ngambil foto tapi nggak bisa diupload gitu kan. Terus kemudian masih bisa kalkulator, dipakai kalkulator gitu ya, dipakai untuk bikin notes. Tapi fungsi sebenarnya untuk berkomunikasi itu tidak bisa ketika sinyalnya itu tidak ada. Nah, kira-kira begitu juga diri kita ini. Diri kita ini kalau kemudian tidak punya koneksi dengan penguasa alam semesta, maka kita tidak akan bisa menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya. Dan masing-masing punya koneksi. Ya, kalau di Australia itu ada provider Telstra, ada Optus, ada Vodafone. Ini mohon maaf menyebut merek. Terus kemudian juga kalau di Indonesia tuh ada apa? Ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat. Provider yang nggak disebut jangan marah. Nah, begitu juga kira-kira koneksi. Agama juga begitu ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi maupun agama-agama lain. Nah, ibaratnya itu provider lah. Masing-masing punya jalur, punya sinyal koneksi. Tapi kalau kemudian diri kita ini tidak punya sinyal koneksi, maka kita tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti pesan Al-Quran tadi bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah. Terus bagaimana kalau kemudian HP-nya ada sinyal, tapi sinyalnya lemot. Nah, atau koneksinya lemah. Nah, ini juga jadi bermasalah. Jadi koneksinya ada, kita sudah sudah terdaftar di provider tertentu, tapi kemudian sinyal ini tidak bisa kita terima dengan baik. Jadi misalnya HP yang S21 tadi itu kan buat 5G, begitu ya. Sementara saya cek di daerah saya, area saya ternyata 5G belum masuk gitu. Jadi ini saja kan sudah jadi persoalan. Gitu, HP-nya canggih tapi sinyalnya ternyata belum 5G. Atau misalnya sinyalnya kuat 5G tapi HP kita masih HP jadul, HP Nokia zaman dulu itu ya. Atau masih ada yang pakai BlackBerry. Nah, itu kabarnya sekarang itu loh, karena WhatsApp bermasalah soal privasinya. Sekarang orang bilang, udah kita pindah aja ke BBM lagi gitu ya. Nanti minta nomor PIN BBM. Jadi inget zaman dulu gitu ya. Katanya lebih aman koneksinya. Walau alam. Tapi maksud saya adalah, di sini kalau sinyalnya itu sudah bagus ya, kenceng. Tapi yang alat menerimanya, HP kita, tidak kita upgrade. Ya. Maka kemudian lagi-lagi juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga diri kita. Meskipun misalnya kita berada di lokasi yang sinyalnya kuat. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang sinyalnya itu kuat. Yang 5G tadi, katakanlah Tanah Suci. Maka orang banyak yang berbondong-bondong ke Tanah Suci. Karena merasa bahwa di sana sinyalnya itu kuat. Koneksi dengan pencipta ini kuat. Ya. Saya nggak tahu, ini mungkin 12G kali ya, bukan lagi 5G. Kalau di sana koneksinya di Tanah Suci gitu. Tapi kalau kita yang menerimanya, diri kita ini masih seperti HP jadul tadi itu, yang masih 2G atau 3G, maka tetap akan lemot. Karena itu pemilik baik Apple maupun Samsung misalnya, itu selalu mau mengupgrade, ya selalu ada di upgrade operating systemnya. Nah, begitu juga kita manusia. Kita ini kalau tidak di-upgrade, ya, kita tidak tambah knowledge kita kemudian tidak tambah ibadah kita,
Maka kita ini ibaratnya HP jadul. Ya, usia boleh masih muda, gitu. Tapi sebetulnya secara rohani, secara spiritual, kita tuh HP jadul, gitu. iOS kita masih iOS yang lama, gitu ya, operating system kita. Dan kita tahu Apple sempat masalah ketika HP-HP jadulnya itu boleh punya akses buat upgrade, tapi baterainya menjadi habis. Nah, itu juga masalah berikutnya. Ketika kemudian kita sudah punya sinyal yang kuat, HP kita sudah bagus, tapi ternyata lowbat, baterai kita lemah. Maka kemudian HP itu menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Ketika dia lowbat atau mati, ya kita pakai di jalan, mati, lupa bawa charger, ya terus kemudian padahal ini HP terbaru, sinyalnya juga bagus kok, koneksinya sudah masuk 5G. Tapi kalau baterainya itu kemudian mati, maka dia hanya menjadi HP untuk ganjel pintu aja, gitu ya. Tidak banyak gunanya lagi dia, secanggih apapun. Nah, karena itulah dalam Islam ketika Allah mengatakan bahwa aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, maka sebetulnya ibadah kita ini, ya, sholat 5 kali, zakat, puasa, haji, itu ngecas baterai kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia tidak pernah melaksanakan riyadhah tadi atau ibadah tadi, ritual tadi, itu ibaratnya HP-nya sudah canggih, ya, dia gelarnya sudah berderet-deret, casing HP-nya sudah bagus, sudah nge-gym, fitness, ya, sudah make up-nya, salonnya sudah bagus lah, udah dipermak kanan kiri lah, dipoles kanan kiri, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah berada di lokasi-lokasi yang sinyalnya juga gampang dan cepat, ya. Rumahnya di samping masjid misalnya begitu ya. Jadi sinyal dengan di atas koneksinya juga cepat. Tapi kalau kemudian dia tidak mengecas dirinya, kalau kita tuh semakin canggih HP itu mungkin satu malam itu ngecas sekali gitu ya. Nah, kalau kita manusia ini diberikan kelebihan oleh Tuhan, sehari semalam itu ngecas minimal 5 kali. Gitu kan. Kita sholat 5 kali minimal sehari semalam. Ini kita dikasih waktu untuk ngecas baterai kehidupan kita. Nah, dengan cara ini, ya, ini titipan pesan dari host, dari Mbak Lina, tuan rumah, agar saya bicara bagaimana menjaga spiritual sehari-hari. Ya, ini semoga bisa ditangkap ilustrasinya soal HP tadi. Karena sekarang ini kita nggak bisa hidup tanpa HP. Ya, ini kalau misalnya Mbak Rina pergi keluar, ya, nyetir mobil, HP ketinggalan, itu pasti panik. Gitu. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, saya gimana mau menghubungi road assistant, gitu kan? Atau kalau nanti suami atau anak kontak, bagaimana saya ini kan? Atau kalau HP saya ketinggalan di rumah, nanti tiba-tiba dibaca suami gimana? Nah, itu jadi hanya gara-gara HP saja. Ini bisa galau dan gelisah ini. Ya. Nah, padahal kalau kita mencoba menyelami lebih jauh, bukan sekadar HP-nya ternyata gitu, tapi juga ini sebagai simbol dari spiritualisme kita. Ada koneksi, ada upgrade dari HP-nya maupun ngecas baterainya. Baik, kawan-kawan dari pengajian alim, lantas bagaimana kita sekarang agar bisa menjaga spiritualisme kita ini? Tadi contoh sederhana dari HP. Lantas sehari-harinya bagaimana? Nah, salah satu saran dari para ulama adalah bagaimana kita bisa berakhlak dengan mengambil pelajaran dari asma Allah. Jadi ada 99 asma Allah, asmaul husna, yang kalau kita bisa serap dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah cara untuk kita terus berkoneksi dengan Sang Maha Pencipta. Misalnya, sifat dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini kan sampai diulang 2 kali dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi sampai diulang 2 kali frase Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
Nah, bagaimana kita yang membaca surat Al-Fatihah ini, kita hafal dan kita ulang-ulang dalam setiap kesempatan, bisa menyerap asma Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu riwayat dikatakan, barang siapa yang menyayangi penduduk di bumi, maka yang di langit juga akan menyayangi dia. Jadi kalau kita ingin Allah itu sayang pada kita, maka kita pun harus sayang pada makhluknya. Sayang pada suami, sayang pada istri, sayang pada anak, sayang pada kolega di kantor, sayang pada tetangga, pada masyarakat, pada pemimpin kita, pada negara kita, gitu ya. Nah, dengan demikian berlakulah hukum alam. Siapa yang mengeluarkan energi positif, ya, kalau berkasih sayang itu kan energinya positif, maka energi positifnya akan kembali kepada dia. Tapi kalau kita kemudian senangnya mencaci, senangnya kemudian emosi, ya sedikit-sedikit tersinggung, maka kita kehilangan kesempatan untuk saling sayang menyayangi. Lantas bagaimana kita ingin Allah pun menyayangi kita? Begitu juga Allah itu disebut sebagai Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki. Jadi kalau kita di dunia ini berhasil menyerap asma Allah tadi itu, maka kita akan sangat senang untuk berbagi rezeki. Tapi tentu akan jadi aneh kalau kita orangnya sangat pelit, ya, kita kikir, medit, nah apalagi itu ya, pelit, kikir, medit, gitu ya, itu tetangga semua itu. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah berikanlah aku harta yang banyak, rezeki yang berlimpah. Tapi kemudian kita sendiri kalau ada orang minta kepada kita, kita tidak pernah mau kasih. Kalau orang kemudian, tolong dong, lagi masalah nih, kerjaan lagi nggak bagus gara-gara pandemi, gitu, bisa nggak sih bantu gitu misalnya. Nah itu kita pura-pura nggak tahu tuh, pura-pura nggak dengar misalnya. Tapi malamnya kita saat tahajud kita bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki, berikanlah aku. Jadi Allah akan bilang, loh kamu minta kepada saya, tapi ketika ada temanmu minta kepada kamu, kamu juga melengos. Nah, ini yang kemudian kita katakan hukum alam. Kalau kita ingin menjaga spiritual kita di kehidupan sehari-hari, maka kita harus serap asma Allah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah kita untuk memahami agama ini bukan hanya sekedar halal dan haram, ataupun perintah dan larangan. Ada nuansa hikmah di balik perintah dan larangan, di balik halal dan haram. Jadi kita mulai mencoba memahami kenapa Allah memberikan perintah ataupun kenapa Allah memberikan larangan. Saya ingin memberikan satu contoh kecil. Salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita buka kitab fikih definisinya seperti itu. Jadi salat itu ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Arti takbir itu adalah kita membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar dari segalanya. Besar dari dunia dan isinya. Besar dari segala problematika kita. Besar dari segala hutang-hutang kita. Besar dari segala anak kita yang nakal dan bandel. Besar dari segala suami kita yang sering pulang malam gak jelas. Allah itu lebih besar dari segala macam problematika kehidupan kita. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, bukan hanya sekedar kita seperti robot yang dipencet tombol, kemudian dia akan ngomong takbir gitu ya. Tapi ada makna di balik itu. Jadi setelah kita memulai sholat itu dengan memberikan pemahaman pada diri kita bahwa Allah lebih besar dari segalanya, dan diakhiri nanti dengan salam. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Salam itu artinya adalah damai. Jadi efek dari sholat itu adalah kita harus berdamai ke kanan dan ke kiri. Kita harus menyapa, memberi salam kepada yang di kanan kita dan yang di kiri kita. Maka dimulai dengan
Allah, membesarkan Allah, takbir, diakhiri dengan kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, kanan kiri kita. Bagaimana nasib tetangga kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana apakah pasangan kita sebetulnya sedang punya masalah, atau anak-anak kita punya masalah tapi tidak mau ngomong dengan kita. Bagaimana orang tua kita, dan seterusnya. Kanan dan kiri. Nah, dan kita harus tekankan, bukan hanya sekadar menoleh, tapi memang memberikan salam. Menyapa dan mendoakan. Salam itu kan menyapa dan mendoakan. Disitulah ada kedamaian. Bukan cuma itu, ternyata untuk mengingatkan kita akan makna salam itu tadi di akhir sholat, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sebuah doa pendek yang sering dibaca yang dianjurkan untuk dibaca di akhir sholat. Dan sebagai dari kita hafal, tapi kalau kita dalami maknanya luar biasa. Jadi setelah kita assalamualaikum kanan kiri selesai sholat, maka salah satu rangkaian doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah kedamaian. Jadi karena salah satu asma Allah itu adalah as-salam, kedamaian. Wa minkas salam, dan dari engkaulah berasal kedamaian itu. Jadi kita nggak akan bisa dapat kedamaian yang lain kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa bergantung untuk merasa tenang, nyaman, aman, damai kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada bos kita sekalipun misalnya. Kenapa? Karena kedamaian itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kita menyapanya. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah kedamaian. Wa minkas salam, dari engkaulah berasal kedamaian itu. Wa ilaikas salam, dan kembalinya kepada engkau juga kedamaian. Nah, karena itu fadakhilah jannata darsal, maka masukkanlah kami ke dalam surga yang penuh kedamaian. Jadi kita ingin damai semuanya. Makanya selesai sholat, salam kanan kiri, bahkan dianjurkan membaca doa kedamaian itu. Nah, banyak yang kemudian tidak bisa berdamai. Bagaimana mau berdamai dengan orang lain kalau dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri? Seringkali kita ribut dengan orang lain itu karena kita gagal berdamai dengan diri kita. Seringkali kita itu bertengkar dengan orang lain bukan karena orang lain yang punya masalah, kitanya sendiri belum mampu menyelesaikan persoalan kita. Akhirnya kompensasinya adalah emosi, tersinggung, gitu ya, galau, gelisah, seterusnya. Yang kalau kita urut-urut lagi, jangan-jangan sebetulnya masalahnya ada di kita, bukan di orang lain. Nah, cuma sebagai pelampiasan kompensasinya, kita marah-marahnya ke orang lain. Apalagi marah-marahnya di medsos lagi Mbak Lina ya, ini kan repot lagi. Orang yang nggak tahu masalah ikut kena semprot gitu kan. Nah ini karena itulah penting kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah ibu-ibu pengajian Al-Alim yang saya hormati, saya kira ini salah satu langkah-langkah praktis bagaimana kita bisa menjaga spiritualisme dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita sendiri. Mudah-mudahan pengantar singkat dari diskusi kita, dari obrolan kita, ini bisa ada manfaatnya dan kita bisa teruskan dengan dialog. Saya kira dari saya cukup dulu pengantarnya, Mbak Devi, Mbak Lina ya, Mbak Indira dan kawan-kawan lain. Nanti mudah-mudahan bisa kita lanjut dengan dialog. Ini juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah ikut menyimak di Instagram maupun di Facebook. Ini salam dari ibu-ibu pengajian Al-Alim. Ini mereka tidak tampil di sini karena ini saya pengajian lewat online, lewat Zoom. Dan masih banyak ibu-ibu pengajian Al-Alim ini yang belum mandi. Jadi mereka nggak mau tampil di live di Instagram, di Facebook. Nggak mau ditonton oleh ribuan netizen. Saya kira begitu saja. Subhanakallahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.